Di mana? Kakek Di. Iya, Pak. Balik lagi ketemu Di. Iya, ini saya jadi minta survivor. Iya tuh. Baru kena COVID, nggak tahu varian apa ini kena kan. Varian P mungkin atau apakah? Jadi terkait dengan COVID besok itu kita turunkan HL Iya. di halaman 1 Tribun Timur itu terkait varian baru, ada lagi varian baru COVID. Selain biasa Delta ada lagi? Selain Delta, setelah Delta ini ada namanya tuh. Apa, Seng? Angka itu. Varian Body food. B14662. Saya kira varian body food. Subscribe ya, subscribe. Lebih bahaya dari Delta, lebih bahaya dari Delta. Iya. Sudah ditemukan di Jambi dan di Mamuju. Di Kota Sumbar. Apa varian apa tadi? B14662. Susah ya disebut-sebut. Deh, kasih lalu di situ varian apakah? Seperti apa bahayanya itu bisa dibaca besok di Salah satu bahayanya apa tahu? Kasih tahu dulu. halaman 1 Tribun Timur. Pokoknya lebih bahaya dari Delta. Iya, Delta salah satunya mau apa mau? Penularannya lebih cepat. Ini bahayanya? Pokoknya baca di halaman 1 Jadi Tribun sekian Tribuners. Dan yang perlu diwaspadai juga sekarang itu bed occupancy rate atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit. Jadi tempat tidur antara iya. yang disediakan untuk pasien COVID dengan yang terisi itu sudah tinggi nih. Di Makassar di rumah sakit Pelamone, di rumah sakit TNI Polri, rumah sakit Pelamone itu kan rumah sakitnya TNI Angkatan Darat. Betul. Itu sudah 101%. Terisi semua? Iya. Anunya? Terisi semua untuk pasien COVID itu. Kemudian di Bayangkara juga terisi semua. Di rumah sakit haji itu 80%. Pokoknya di atas 60% rata-rata rumah sakit di Makassar itu untuk tingkat keterisiannya untuk pasien COVID. Jadi perlu jangan sampai nanti banyak nih. Misalnya penambahan tinggi bisa-bisa nanti kolaps rumah sakit di Makassar. Jadi makanya strateginya pemerintah itu pasien yang bergejala parah itu dirawat di rumah sakit, yang bergejala ringan atau OTG itu di isolasi mandiri. Nah, di Makassar sekarang kan ada 3 tempat isoman isolasi mandiri. Ada satu di darat, satu di laut, 2 di darat. Di laut itu kan yang di KMM sini. Iya. KMM sini itu yang dikelola Pemkot, kemudian ada dikelola oleh Pemprov itu dia sama Kemenak itu di asrama haji. Itu 500 kapasitasnya 500 sampai 1000 tempat tidur. Yang di Sudiang. Asrama haji Sudiang. Kalau di Pelni ini kan 1400 sampai 2000 tempat tidur. Tapi tadi saya lihat kita sekat-sekatnya tadi itu di mana? Pelni. Di Pelni. Nggak tahu banyaknya. Tadi saya lempar ke sedikit banyak yang komen. Iya. Rata-rata tidak banyak komennya. Iya. Itu jadi ini juga bisa lagi tuh perbandingannya antara tempat isolasi mandiri yang dikelola Pemprov, dikelola Pemkot sama dikelola oleh mahasiswa. Mahasiswa itu di Balai pendidikan dan latihan pelatihan kesehatan itu di Antang, BBPK. Iya. Pokoknya di Kementerian Kesehatan. Itu antara BBPK dengan asrama haji itu sama-sama fasilitasnya setara hotel bintang 3. Di kamar isolasi itu ada televisinya, kamar mandi itu pakai shower. Iya. Terus dia duduk pakai AC, ada coffee makernya, tempat untuk bikin teh. Ini ada yang bertanya ada masuk pertanyaan nih. Iya. Bagaimana caranya mendaftar di sana yang sudah COVID? Itu bisa hubungi nomor besok ada di halaman 1 Tribun Timur itu nomor besok. Ketiga-tiganya disiapkan Iya.
Kemudian yang pertama yang itu menghubungi nomor, kemudian 2 pastikan dulu bahwa hasil swab PCR Anda itu harus positif. Harus PCR ya? Iya, bergejala ringan. Mm-mm. Bergejala ringan. Atau OTG. Nanti kalau Berat? bergejala parah, berat itu Rumah sakit. diarahkan ke rumah sakit. Iya. Jadi bisa diisolasi sampai 2 minggu atau kurang dari 2 minggu. Kalau sudah dinyatakan negatif, itu bisa. Jadi orang dari luar Makassar tuh bisa juga isoman di Makassar. Anggaplah begini, lagi perjalanan ke Makassar, tapi pas mau pulang tiba-tiba dinyatakan positif, tapi bergejala ringan atau OTG, itu bisa langsung isoman di situ, bisa daftar isoman karena di Makassar kan mungkin tidak ada keluarganya kodong. Iya tahu. Tempati. Jadi bisa ke situ gratis. Semua Tribuners di 3 tempat itu. Sisa dipilih mami yang mana mau dipilih, kan beda-beda. Ada di darat, ada di laut. Iya. Dan di PLN katanya itu disiapkan nanti alat pancing. Iya tahu. Jadi bisa isoman sambil mancing. Iya. Mancing ikan. Iya tahu, mantap lah dia. Iya. Dijamin nanti mesti dapat ikan. Susah deh. Terus nanti kan apa dapat situ? Namanya yang menyelam di bawah. Ikan baronang kah? Ikan apa namanya? Ikan sunu. Mairo, susah kalau Mairo ya. Iya, Mairo. Saya tidak tahu nanti apakah disiapkan juga umpannya atau bagaimana. Iya. Disiapkan pancing. Oke, Pak kakak deh. Masih ada lagi? Cuman itu Tribuners. Oke deh. Iya. Ya. Ini Oh, ada juga kabar duka. Apa itu kabar duka siapa? Jadi Innalillahi wa inna ilaihi salah raji'un. satu tokoh Sulsel, Satuan Jenderal Angkatan 45 yang masih yang tersisa dalam tanda kutip, Iya. Brigjen Purnawirawan Bahtiar Karenglio itu meninggal dunia tadi sekitar jam 9 di Rumah Sakit Pelamonia. Jadi dia seangkatan sama almarhum Andi Sose, almarhum Andi Matalata, sama almarhum Pak Yasin Limpo. Bapak Pak Syahrul, seangkatan ke semua. Temannya juga Jenderal Yusuf meninggal dunia. Rencananya dimakamkan besok, belum diketahui di mana tempat pemakamannya. Itu dan ditangani oleh Kodam 14 Hasanuddin. Kenapa ditangani Kodam? Karena dia purnawirawan TNI Angkatan Darat, kemudian dia juga pernah jadi Kasdam. Kepala Staf Kodam masih Wirabuana kayaknya dulu. Sekarang kan 14 Hasanuddin itu. Jadi kita kehilangan lagi salah satu tokoh. Beliau meninggal karena sakit sudah 2 minggu lebih dirawat di Pelamonia. Tribun Timur turut berduka cita, kita kehilangan lagi salah satu tokoh. Cuma itu Tribuners. Oke. Iya. Kakak Iku. Yuhu. Kakak Ocha. Masih tak mau ketemu jam-jam begini. Tengah-tengah malam. Jam 2 lagi tidur ini, Dek. Pagi tuh. Jam 2 lagi pulang ini. Udah beli masker kok kaca. Kita dengar di suara kok. Tes. Biar pakai masker, Ki. Sama, Ki, Di. Saya lapis 2 tong masker. Oh deh, nanti lama-lama lapis 3. Tidak bisa bernafas nih. Tapi kalau olahraga kita buka, Ki. Ya, masalahnya tidak pernah aja olahraga. Apalagi kalau mandi gitu buka. Kalau makan ya. Makan juga harus tong ini, Bu. Makan tuh masker. Astaga, ada ini toh besok ada 3 halaman seperti biasa. Halaman 13 itu otomoto tentang promonya Wuling. Buat yang sudah divaksin lagi nih, ada promo potongan 1 juta langsung untuk yang menunjukkan sertifikat vaksinnya pada saat pembelian mobil Wuling di Wuling Kumala. Nah, jadi ada promo yang namanya program anti pusing. Anti pusing? Oh, obat kayak gitu aja. Oh. Macam-macam, jadi ada potongan PPNBM, ada diskon maintenance-nya, ada juga promo. Jadi dia dapat voucher bensin apa begitu. Macam-macam lah promonya Wuling, bisa langsung datang ke Wuling Kumala. Iya. Terus ada tips 7 langkah mudah perawatan motor Yamaha di rumah. Siapa yang motornya Yamaha? Saya.
Saya Suzuki saya. Honda juga saya. Tapi tahun berapa itu motorku? Pas kita baru masuk Tribun. Deh. 2005 kapan? Yang belum tuh Matic. Itu anunya jadi besi itu anunya, olinya jadi besi mi. Iya, tapi masih bisa di jalan, masih Oh, dipakai aja. mantap Iya. itu. Masih, Yang warna kuning itu. Iya, yang zaman dulu itu motorku Iya. masih ada. Yang jelek kan sekarang kelihatan. Masih bagus, masih kuning. Belum dirontok warnanya. Nah, kalau ini di 7 langkah mudah perawatan motor Yamaha. Kan ceritanya sekarang jarang orang keluar tuh aja. Iya. Nah, di rumah saja. Nah, ini ada 7 tips merawat motor Yamaha di rumah. Misalnya, periksa sistem bahan bakar, periksa oli mesin, kondisi aki. Nah, di sini ada tips apa saja detailnya yang harus diperiksa. Iya. Gitu. Terus ngap. Untuk halaman properti kita masih bahas PPKM level 4. Ini di Mall Mari dan Nipa ada beberapa toko yang buka sesuai dengan aturan PPKM level 4 dan banyak yang tutup. Misalnya kayak swalayannya buka, tempat yang jual obatnya buka, tempat makannya juga buka. Yang lain Nipa dan Mari. Oh, bodoh. Nah, kemudian untuk halaman 4 kita bahas headline-nya mengenai realisasi dana desa di Sulsel sudah mencapai 1,18 triliun. Ada 3 kabupaten yang sudah menyalurkan 100%, baru Sopeng dan Takalar. Jadi penyalurannya sudah sampai 100%. Terus pantauan di Sumbaopu, kalau PPKM ini mempengaruhi kegiatan ekonomi di Sumbaopu. Kurang pembeli. Iya, bodoh. Yang menjual juga masih belum banyak, tapi kalau pembeli kok jadi banyak yang tutup kan PPKM. Iya. Ada yang buka. Kemudian BNI percepat penyaluran bansos PKH. Bansos PKH itu adalah bansos apa ayo? Kesini keterangannya. Jadi dia mempercepat penyaluran bansos supaya orang yang membutuhkan segera mendapatkannya. Terus ada vaksin di Bang Pan ini. Besok masih ada lagi vaksin di Bang Pan. Terus halaman 3 KOC ini mengenai bisnis umroh. Jadi sekarang kan orang sudah bisa umroh, Indonesia sudah bisa umroh ceritanya. Tapi Arab Saudi memberi syarat untuk karantina dulu 14 hari sebelum masuk di sana. Nah ini pebisnis travel di Makassar ditanya bagaimana pendapatnya soal itu. Nah rata-rata mereka senang, tapi mengakunya masih berat karena kan 14 hari. Bayangkan harus bayar berapa? Umrohnya saja 12 hari misalnya, plus lagi 14 hari harus karantina. Jadi mereka ini berharap ada lagi keringanan gitu. Atau misalnya kalau disuruh vaksin lagi di sana atau disuruh apa di sana bisa. Tapi kalau misalnya harus 14 hari, ya susah. Tapi kalau ketua Ampuri bilang ya terserah jamaah. Kalau jamaahnya mau, tapi pastinya ada penambahan biaya karena 14 hari lagi di sana. Pasti itu. 14 hari di karantina, kalau carinya 14 hari di Arab tapi tidak bisa kemana-mana. Iya. Tidak bisa pergi ke masjid atau apa. Makanya masih berat. Nah, terus ada Gramedia memberikan layanan pesan antar, pesan bayar antar. Jadi karena kan tutup total, jadi dia Apa buka apa kita pesan? inovasi, dia apa yang dipesan dan bisa menghubungi CS-nya di sana. Terus ada lagi vaksinasi massalnya kalah bekerjasama dengan ID. 10.000 dosis dalam 2 hari. Ada di 4 lokasi. Pasaman 4 lokasi, tidak ada 4-nya. 4 lokasi. Nanti sudah kita kirim, perbaiki dulu ada salah. Sebentar terlanjur sudah dicetak begitu benar. 4 lokasi ini di lokasi. 1 di mana? Di lokasi ini di Mari, di Nipa, di Almarkas sama di kantornya ID. 2 hari Rabu dan Kamis. Pokoknya targetnya 10.000 dosis harus habis. 10.000 dosis harus habis. Itu vaksin pertama? Bisa pertama, bisa kedua kayak. Oh iya. Oke Koca, begitulah. Oke, dadah. Dah. Dah. Perbaiki dulu deh. Iya. Kakak Fadli, pemain cadangan atau inti sekarang? Masih cadangan. Masih saya pindah ke situ bagus sih. Kayaknya kita cocok di sebelah kanan. Karena ornamennya di sebelah kanan sana bagus kita. Bukan. Warna-warninya dibanding di belakangku ini ada kan polos. biasa iya. kalau malam Trimunas. Kalau lapar mungkin. Ini yang menolong sekali kita. Itu Kalau lagi tidak ada juga uang, langsung aja ambil. Kesbon. Kalau sampahnya simpan di sini tuh Iya. jadi itu. Nanti ada tukang hitungnya. Kerennya. Ah, apa itu Kakak Fadli? Iya, Coach. 3 lama lagi hari ini.
3 halaman lagi. PSM Makassar. PSM Makassar sama Kota. PSM Apa lagi? Kota sama Kampus. Wih. satu olahragawan, satu milenial, satu kolonial. Wih. Keren sekali. Ya, untuk PSM besok Coach. Yes. Berhubung tadi ada Latihan? nggak ada latihan. Apa aja, Pak? Bukan kini anak-anak nggak tahu. Mana saya kira latihan bisa. Tidak jelas di liga juga kapan Iya. mulai, makanya daripada ongkos keluar lagi banyak-banyak. tahu. Mereka kasih libur dulu. Iya. Jadi tadi itu ada event virtualnya Tribun Timur, Oh, namanya Bincang Bola, bincang bola menghadirkan. menghadirkan media officer PSM Makassar Sulaiman Wih, Abdul Karim. andalan itu. Andalan. Nah, Dengan satu Ji. dan Panglima LAJ Bi, dengan oke. Uki Nugraha, Karib Disapa, Uki Push. dan Uki. Iya. Iya. Jadi tadi membahas bagaimana apakah PSM ini sudah mendapatkan surat resmi dari PSSI dan penyelenggara Liga 1 atau operator Liga 1 PT LIB, Liga Indonesia Baru, Iya. terkait kick off Liga 1 nanti. Iya. Kan beredar ini akan dimulai nanti tanggal 20 Agustus 2021 lagi Coach. Setelah Betul. kemarin 20 Juli tertunda lagi dari sebelumnya tanggal 2 Juli pindah tanggal 9 Juli, Iya. sekarang pindah ke 20 Juli. Duh. Ini ada lagi isu akan digelar pada 20 Agustus. Iya. Jadi ini tidak jelas juga artinya. Tapi itu belum ada pernyataan resmi dari baik PSSI dan PT LIB sebagai operator Liga 1 untuk kapan kick off sebenarnya, Iya. sehingga klub ini yang tadinya sudah siap-siap ini sudah latihan. Nah, ini bisa apa? Bisa kembali fokus. Itu Coach. Oke, beralih ke mana lagi? Mau ke kampus lagi? Belum selesai. Oh, belum. Masih aku. Masih PSM tahu. Iya, Ini kan tahu. jadi PSM juga ini manajemen juga sudah meliburkan para pemain. Mungkin lusa itu ada berita menarik bagi para pemain ini yang diberi libur tapi akan diberi sanksi kalau berat badannya ini melebihi bobot yang sudah ada sebelumnya ini. Betul. Terus yang menarik juga bagaimana ini PSM meminta kepada PT LIB sebagai operator Liga 1 untuk mengikuti atau mencontohi Piala Menpora yang kemarin digelar selama pandemi dan alhamdulillah tidak ada yang COVID di sana. Iya tahu. Jadi ini PT LIB harus banyak mencontohi bagaimana proses berjalannya Piala Menpora kemarin. Harus belajar sama panitianya. Itu saya bilang Coach. Itu kunci itu inti dari bincang bola tadi, bagaimana PT LIB ini bisa. Tapi muncul ada hal unik nih dari kau Denguki. Iya. Denguki ini mengendus bahwasanya tidak kick off Liga 1 ini karena tidak ada sponsor Liga 1. Iya kok dong. Ada tahu Mandiri. Tapi dilihat logo kan biasa ada Tom itu anunya tak. Karena biru seli ini logo-logonya. Iya. Atau biru BRI atau biru Mandiri sama-sama biru. Iya. Itu Atau BRI. sama-sama BRI. Iya, Di. Iya. Jadi belum jelas juga siapa sponsor utama untuk Liga 1. Bisa juga Tribun Timur kayaknya Kabiru Tom Tribun Timur. Luar biasa. Iya, mungkin itu ada juga kan kita harus cover both side ini Coach. Iya. Makanya PT LIB juga melalui salah satu pemangku kepentingan di sana mengatakan bahwa liga siap digelar. Iya tahu. Tinggal tunggu lampu hijau dari pemerintah. Iya. Lampu hijau dari pemerintah ini gitu nih. Mungkin terkait Covid ini. UKM di Jawa Bali Coach jadi. Betul. Besar kemungkinan Agustus ini. Iya, bisa jadi Ya, kalau selengkapnya nanti baca lagi halaman 16 nanti kan. Iya. Ngarik gitu.
Satu mau dianu udah di kampus paling Kalau di menarik kampus kan? ini itu Dengan wisudawan kota. terbaik Unhas diganjar tabungan ini Coach. Wih, tahu nggak? Dapat berapa Mi? Nah, itu ditanya berapa ini didapat tabungan tahu atau Dapat berapa tong? Yang penting tabungan. Tabungan. Tapi tidak semua dapat. Ah. Ini cuma yang terbaik di Masing-masing eksakta. fakultas? Enggak. Oh tidak? Eksakta dan non eksakta. Oh. Jadi MIPA. kalau Matematika. kita waktu SMA itu ada IPA, ada IPS, kayak gitu ya. Oh. Iya. Itu yang menariknya di Unhas. Terus Terus di halaman kota, kota? ini terkait apa? Ada program baru dari Pak PLT Gubernur Andi Sudirman Sulaiman ini. Iya tahu apa Mi tulis? Jadi waktu tahun lalu itu Pak Nurdin Abdullah masih menjabat, ada namanya Duta Wisata Covid. Iya. Nah, sekarang di tangan Pak Andi Sudirman Sulaiman ini berbeda. Namanya itu fasilitas isolasi terintegrasi. Kok di mana Mi itu? Fit. Jadi apa? Singkatannya itu FIT. Nah, FIT ini diklaim sama Pak Andi Sudirman Sulaiman ini berbeda dengan Duta Wisata Covid. Kalau katanya Duta Wisata Covid itu berdiri sendiri, Iya. selayaknya sebuah tempat isolasi itu ada namanya terintegrasi dengan tentunya berwenang terkait itu. Tentunya rumah sakit untuk Iya sosial. tahu betul. Jadi itu terintegrasi dengan apa? Dengan rumah sakit sehingga yang tanggung jawab itu bukan satgas tapi rumah sakit. Oh. Begitu Coach. Rumah sakit tahu iya lebih keren ini. Saya bilang apa? Yang penting yang tanggung jawab ini rumah sakit. Iya. Bagaimana kesehatan dari pasien, walaupun dalam tanda kutip yang masuk di sini adalah orang tanpa gejala atau gejala ringan. Gejala ringan biasa batuk atau apa. Terus ada bagi warga Makassar dan sekitarnya yang ingin masuk di isolasi mandiri secara gratis ini di asrama haji. Baca besok di Trimun Timur ada beberapa kriteria dan prioritas yang akan masuk di asrama Haji Sudiang nanti. Asrama Haji Sudiang ini penegasan orang Sudiang tak jadi ini di Sudiang. Sudiang luar biasa bos. Dadah. Oke, thank you. Yeay, ketemu lagi kitanya. Yeay. Apakah yang terjadi? Apakah yang terjadi saudara-saudara? Ya, mari kita lihat dan saksikan. Aduh. Tentang Apa? Apa yang bisa kita? Super Bowl. Bilang kau Cak. Iya. Super Bowl. Tribuners. Iya, kenapa itu Super Bowl kah? Super Bowl itu pasti akan menceritakan selalu berita bola. Oh, gitu. Nah, begitu. Dan kali ini edisi Rabu 28 Juli 2021 Tribuners akan mengetengahkan itu dia. Iya. Ini Andre Gignac. Selfie dulu. Ini kita berbicara preview pertandingan untuk Olimpiade kau Cak. Nah, tim sepak bola Perancis akan ketemu dengan tim sepak bola Jepang. Tuan rumah. Iya. Kasa ke Jepang itu. Ini. Makanya dan ini kan pertandingan disiarkan di TVRI. Oh, TVRI ya? Iya. Oh, TVRI tahu ambil gede. Disiarkan semuanya di TVRI. Tapi juga bisa disaksikan di Videocom. Yang itu yang channel berbayar. Iya. Iya. Jadi ini antara juara grup Jepang ini ya, kalau yang melawan Prancis. Wush, Ini keren nah itu. keren. Kita ingat kita tak sama-sama kita pergi meliput di Piala Dunia Korea Jepang. Ini kan saya pakai baju Prancis. Oh, berarti kita pendukungnya Prancis deh. Gitu ya. Kita Jepang kah?
Dulu waktu kita sama-sama meliput dulu. Iya, tapi kan saya tidak mendukung Jepang saat itu. Oh, 2002, indah tapi kan liputan tak dulu di sana tuh Korea Jepang betul. tuh. Deh, kangen lagi sana di Korea dengan Jepang. Itulah ini menampilkan preview pertandingan babak perempat final Tribuners. Perempat final Olimpiade Tokyo 2020 antara Prancis melawan Jepang. Dan ini kan rata-rata pemain yang tampil di sini kalau saya under 21, Oh, 21. deh mudah kayak jeli-jelinya itu lari. Iya, udah ada istirahat nih kalau pemain begitu saya lari terus. Kalau perlu bola di situ pergi lagi dikeroyok ke situ. Kalau pergi lagi sana dikeroyok sana. Pemain under 21. Under 23. Oh, 23 kalau saya. Di bawah usia 23 tahun. Sudah bukan pemain muda ini kau tuh. hah? Iya, kalau 23 tahun tuh. Iya, tapi masih tahu. Makanya ini Prancis akan menghadirkan André Pierre Gignac. Wih. Nih striker toh, Les Blues ini. Gitu. Terus ada juga ini baca. Nah, bagus juga ini. Untuk olahraga ini, penyuka sepak bola ini. Ini yang backnya Real Madrid, Rafael Varane resmi ke MU. Masa? Iya. Ini Rafael Varane. Ini back yang tingginya 191 ini. Resmi pindah ke MU jadi partnernya Harry Maguire di MU. Tambah kasar nih MU itu. Iya, lagi besar-besaran dia rekrut pemain kan. Gila-gilaan kiri. Iya, selain ini tuh Rafael Varane dia kan sudah dapat juga Jadon Sancho yang sayap kanannya itu tuh. Iya. Jadi semua mau ngambil semua. Teh. Membara lagi setam merah ini. Itulah. Keluar tanduknya Begitulah. lagi. Itulah. Dari lagi apa Tribuners? Ada. Besok tahuan virtual tahuan jam 2 live Iya. report seperti biasa. Kemudian jam 4 ada Tribun VIP. Menghadirkan? Tribun VIP menghadirkan ini kita kasih lihat kalau cari. Iya. Cantik gitu. Masa? Tahu Tribuners ya? Ini besok ini kita akan berbicara from zero to hero. Nah, narasumbernya Nurlinda Dwi Sukti. Ini salah satu mungkin selebgram juga sih Iya. yang menyumbangkan 1 miliar untuk penanganan COVID ini kan. Ini tahu. Iya. Lagi terkenal karena sekarang kan lagi orang berbondong-bondong untuk menyumbang kan. Iya tahu. Dan memang jadi bagian dari aksi relawan kan. Gitu. Kita hadirkan besok menjadi tamu VIP. Terus ada juga Kak Ocha ini besok. Webinarnya kala ya terkait sinergi mengatasi COVID-19. Jadi akan menghadirkan dekan Fakultas Kedokteran UNAS. Ya, sekaligus juga Ketua Satgas Covid-nya UNAS, Prof Budi. Ini mantan wakil rektor 4 dulu ini. Terus ada juga Ketua Satgas Covid-nya Kala Group, ada Pak Subanjaya, Iya. yang pernah diundang sama Ibu Iku. Betul. Dia akan besok berbicara terkait dengan penanganan sinergi atasi COVID-19. Yes. Yoi. Semua di live YouTube Tribun Timur, ya, live streaming YouTube Tribun Timur dan live streaming Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar dan juga di Instagram tribuntimur.com. Iya dong. Itu Tribuners. Oh, cepat deh. Tadi Mi. Dan Kita dapat lagi dadah. Oh, dan Sudah. Dadah lagi. Yuhu.